Yang saya banggakan, Syekh Al Zaitun, Profesor Panji Gumilang, Prof. Koni yang saya hormati, dan Uni, beserta segenap keluarga besar Al Zaitun, para santri, Sivitas Akademi Al Zaitun, dan hadirin yang saya hormati. Perkenankan atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dengan ini saya mengucapkan selamat merayakan dan memasuki tahun baru Hijriah 1 Surah 1445 kepada saudaraku sekalian. Saya sangat bersyukur bisa bergabung dalam acara yang sangat membanggakan hati hari ini. Di hari yang berbahagia ini, kita mensyukuri perjalanan kita bersama sebagai anak-anak bangsa Indonesia. Dan saya berharap semoga dengan perayaan ini menjadi momentum bagi kita untuk memperkuat tali silaturahim sesama anak bangsa dan semakin memampukan kita merajut kerukunan dan menciptakan kedamaian bagi semua. Perayaan semacam ini merupakan awal yang baik bagi kita untuk menyempurnakan hubungan dengan Tuhan, Sang Maha Pengasih, yang mewujud dalam hubungan kita dengan sesama manusia dan dalam hubungan kita dengan alam semesta. Saya juga hendak mengajak kita semua untuk menyatu dalam cinta kasih Tuhan, untuk hidup bertolong-tolongan atas nama cinta dan kemanusiaan. Saya mengimani bahwa cinta dan kemanusiaan adalah panggilan yang tidak terelakkan dalam pengutusan Tuhan bagi kita di muka bumi ini. Dan saya percaya cinta dan kemanusiaan sedemikian adalah intisari dari setiap agama. Al-Fatihah diawali dengan pujian akan Allah yang Maha Penyayang dan Pengasih. Dan atas dasar itu saya pahami ada ajakan untuk sepenuhnya taat pada kasih-Nya, yang mestinya kita implementasikan pada kasih dan kepedulian terhadap sesama manusia. Seorang ulama besar mengatakan, tidak ada seorang pun dari kamu memiliki iman hingga kamu mengasihi sesamamu sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan ini yang harus diterjemahkan dalam berbagai bentuk zakat, sedekah, dan lain-lainnya. Hal yang sama juga terdapat dalam kitab suci kami, Alkitab, yang mengatakan bahwa hukum yang terutama dan yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Maka atas dasar itu, saya mengajak kita semua untuk terus menggalang kesatuan dan persatuan di tengah-tengah masyarakat kita yang majemuk. Dengan ini saya tidak hendak menyatakan bahwa semua agama harus sama. Agama saudara-saudara dengan agama Kristen harus sama. Tidak. Jelas ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu tidak boleh kita jadikan alasan untuk memunculkan kebencian dan perselisihan di antara kita. Sebaliknya, cinta dan kemanusiaan itu menggenggam kita untuk hidup bersama satu sama lain dalam kebenaran, kebaikan, keadilan, dan semacamnya. Kita juga diajak di tengah perbedaan tersebut saling menghormati, jujur, adil, dan baik satu sama lain. Mungkin saya salah, tapi saya memahami frasa agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamamuku di satu sisi sebagai titik temu untuk mendamaikan perbedaan. Tetapi di sisi lain dipakai juga untuk menegaskan bahwa ada perbedaan itu. Dan itu harus kita rayakan. Perbedaan harus dirayakan. Sayangnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, belakangan ini kita suka mengedepankan perbedaan dan mengabaikan titik-titik temu kita, yakni cinta dan kemanusiaan itu.
Maka ganti tabayun misalnya satu sama lain, kecurigaan, fitnah, tuduhan justru dikedepankan. Dan keadaan ini akan semakin memuncak bila ada kepentingan-kepentingan sesaat ikut membonceng. Kita memang sedang memasuki zaman di mana kebenaran dan keadilan makin sulit ditemukan. Bahkan kebohongan dikendalikan dan dipabrikasi. Dan banyak orang menerimanya dengan rasa nyaman selama citra diri dan kehendak mereka terpuaskan. Emosi telah mengendalikan segala sesuatu sehingga akal sehat dan budi pekerti seolah terenyahkan dalam gerak hidupnya. Dunia informasi kita memang sangat kompleks dan dikendalikan untuk maksud tertentu. Dan umat kita menjadi korban dari manipulasi sistem pemberitaan yang memang dirancang untuk mengendalikan masyarakat. Fenomena ini yang sedang melanda masyarakat kita dengan gelombang berita palsu dan hoaks yang didesain, disirkulasikan secara luas dan dipakai sebagai alat pengendalian masyarakat melalui teknik manipulasi media sosial dan media digital lainnya. Bapak Ibu sekalian, peradaban sedemikian ini akan menggerus semangat toleransi dan perdamaian yang selama ini kita perjuangkan. Dan sebaliknya akan menumbuh kembangkan kebencian dan balas dendam. Ketika tadi pagi saya mengirimkan foto saya sedang sarapan di Al Zaitun, seorang teman bertanya, bagaimana dengan kasus Al Zaitun? Saya jawab, tidak ada kasus Al Zaitun. Yang ada kasus di luar sana ada kasus dan dibawa-bawa kemari. Dalam kaitan inilah Bapak Ibu sekalian, saya sangat mensyukuri pendekatan yang selama ini dikembangkan oleh Syekh kita terkasih, termasuk acara kita hari ini, yakni mengedepankan toleransi dan perdamaian. Prof, teruslah menggelorakan cinta kemanusiaan dalam keseharian umat kita. Syekh telah memberikan keteladanan kepada kita semua yang menerjemahkan mimpi dan harapan ke dalam kenyataan, yang menerjemahkan kata ke dalam tindakan. Terima kasih atas pendekatan cinta dan kemanusiaan yang dikemandangkan selama ini. Dengan inilah Bapak Ibu sekalian, saya melihat Al Zaitun akan semakin bersinar. Karena semua elemen yang ada di dalamnya mengembangkan toleransi dan perdamaian untuk persatuan dan kesatuan dalam menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Hidup Al Zaitun! Merdeka! Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Wartawati Senior, aktivis keberagaman khususnya Yahudi, Ibu Monique Rikers. Kepadanya disilahkan. Shalom. Shalom untuk Al Zaitun. Salam damai dari saya Fakta Israel. Salam damai buat Syekh Panji Gumilang dan seluruh keluarga besar Al Zaitun. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Terima kasih sudah membolehkan saya datang memakai baju bintang Daud. Pada bulan Maret baru tahun 2023 ini saya berkunjung ke kota kelahiran Yesus dan kota kelahiran Raja Daud, Bethlehem. Dan ketika saya memakai kaos ini, tour guide di Bethlehem tidak suka dan menyuruh saya untuk kalau bisa jangan pakai kaos bintang Daud. Tetapi di sini di Indramayu saya bisa masuk dengan kaos bintang Daud. Terima kasih. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan izinkan saya menyampaikan dalam YouTube saya, YouTube Fakta Israel, saya selalu mengucapkan ada kata-kata sebelum akhir
ada pesan yang ingin saya sampaikan, yakni damai selalu baik. Berdamai pasti baik. Dan damai dimulai dari diri sendiri. Dan ternyata saya menemukan damai dimulai dari Al-Zaitun. Tepuk tangan buat Anda semua. Damai dimulai dari Al-Zaitun untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih damai. Dan saya bersyukur ada seorang pemimpin pesantren yang visioner. Yang kapasitasnya bukan hanya sebagai pendidik tetapi sebagai negarawan. Karena seorang negarawan itu punya visi ke depan dan punya berdiri di atas golongan dan kelompok. Dan kita di Indonesia butuh orang seperti Syekh Panji Gumilang. Dalam hal visi, toleransi, dan perdamaian untuk persatuan. Tidak pernah ada yang salah dengan perdamaian. Setuju? Tidak pernah ada yang salah dengan toleransi. Saya dikritik karena saya membela Al-Zaitun. Saya dikritik karena dibilang toleransi ada batasnya. Kemarin saya tanya kepada Syekh langsung, Syekh, sampai sejauh mana toleransi menurut Anda? Dan beliau menjawab, toleransi tidak ada batasnya. Dalam arti kita toleran pada hal-hal yang benar. Kita toleran pada hal-hal yang membawa damai. Kita toleransi pada hal-hal untuk kebaikan semua. Kita tidak toleran pada hal-hal kekerasan. Kita tidak toleran pada hal-hal yang radikal. Betul tidak, Bapak Ibu? Dan saya menemukan di sini ada ajaran untuk menghapus diskriminasi. Saya menemukan monumen yang tulisannya adalah tentang toleransi dan perdamaian. Dan saya bersyukur untuk hal ini. Dan saya sebagai umat non-muslim, saya betapa bangga. Karena yang berbicara untuk membuka hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia, datangnya bukan dari kami orang Kristen. Datangnya bukan dari hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan gereja, tapi dari orang Muslim. Luar biasa. Kami umat Kristen tiap hari baca Alkitab. Kami tahu tentang Tuhan Israel. Kami tahu tentang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi kami umat Kristen terlalu takut untuk berbicara mendukung hubungan Israel dan Indonesia. Tujuan untuk ada hubungan ini untuk apa? Untuk mendamaikan Israel dan Palestina. Tetapi suara itu justru muncul dari tempat ini. Bisa dibayangkan. Luar biasanya Tuhan bisa memakai siapa saja untuk visi perdamaian. Karena di dalam Alkitab tertulis Tuhanlah yang membuat damai. Manusia mengupayakan perdamaian tetapi keputusan akhir ada di tangan Tuhan. Kita berupaya. Syekh Panji Gumilang sudah bersuara. Dan Bapak Ibu izinkan saya memberitahukan ada satu tokoh di Alkitab bernama Kores. Kores adalah Raja Persia. Raja Persia ini sudah dinubuatkan untuk akan muncul seorang raja. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 150 tahun sebelum Kores lahir. Bahwa inilah orang yang dipilih Tuhan meskipun dia tidak mengenal Allah Israel. Tidak mengenal Elohim Israel. Tetapi dia dipilih untuk memulangkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Dan Kores memberikan dana untuk membangun bait suci Yahudi di Yerusalem. Pesannya apa untuk kita? Konteksnya apa untuk kita hari ini? Tuhan yang sama yang dahulu memilih Kores adalah Tuhan yang sama bisa memilih seseorang di Indonesia
untuk berdiri menyatakan visi Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi umat yang berdamai. Dan Tuhan bisa memilih Syekh Panji Gumilang untuk menjadi kores di masa modern. Doa saya yang terbaik untuk Al Zaitun. Para santri maju terus. Kalian akan menjadi pemimpin. Kalian akan harus menjadi berkat buat Indonesia. Bukan beban, tapi menjadi berkat untuk Indonesia. Pondok pesantren ini harus bisa menunjukkan bahwa kami ini memang berbeda. Kami menempuh cibiran, kecaman, kami menghadapi tantangan yang besar. Tetapi percayalah, jika kita benar, kita berani karena benar, takut karena salah. Jika kita berpatokan pada kebenaran, saya percaya dunia akan melihat, Indonesia akan melihat apa visi dari Syekh Panji Gumilang. Visi tentang edukasi, mengubah pola pikir sejak dini yang dilakukan Al Zaitun itu betul-betul nyata dan berbuah. Indonesia 2045. Semuanya saya berharap akan ada presiden dari sini. Saya berharap lahir menteri-menteri dari pondok pesantren ini. Dan saya juga berharap sekolah-sekolah Kristen bangkit untuk melihat bagaimana pola pendidikan di pondok pesantren ini yang bisa mandiri, berdikari, berusaha mencukupkan kebutuhannya secara swadaya dan swadana. Ini sebuah contoh untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia yang sangat baik. Bayangkan jika di setiap kabupaten ada seperti Al Zaitun. Sistemnya sama. Masyarakat akan lebih mudah disejahterakan. Dan saya percaya sesuatu yang susah, yang kecil, kita memulai dari apa yang ada di tangan. Syekh Panji Gumilang memulainya sejak tahun 1999 dan sampai sekarang ribuan alumni sudah ada di masyarakat. Dan kita menunggu Anda semua itu menunjukkan identitas Anda, menunjukkan perbedaan. Kualitas dari sini beda dengan kualitas dari yang lain. Perbedaannya di mana? Semua pesantren pasti ngajarin menjadi umat beragama Islam yang baik. Tetapi di Al Zaitun diajarkan toleransi dan perdamaian. Inilah bedanya. Jadi tepuk tangan buat Anda semua dan saya berterima kasih untuk itu. Salam damai dari saya, dari Fakta Israel. Tuhan memberkati Anda. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub memberkati Anda semua, memberkati Al Zaitun dan maju terus Al Zaitun membuat Indonesia menjadi lebih baik dan lebih damai. Shalom Aleichem. Sambutan selanjutnya dari Mbah Wirobismo, pemilik akun YouTube Mbah Wirobismo, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syekh Panji Gumilang, yang terhormat Ibu Dr. Koni, yang terhormat para tamu undangan semuanya, dan yang terhormat para hadirin yang hadir pada acara hari ini. Saya ini hanyalah seorang konten kreator yang sedang belajar. Dan perlu saya tegaskan bahwa saya tidak ada ikatan sama sekali dengan Bapak Panji Gumilang maupun Ponpes Al Zaitun. Akan tetapi video-video saya orang menilai
saya membela Ponpes Al Zaitun atau Syekh Panji Gumilang. Itu dikarenakan memang saya melihat Ponpes Al Zaitun ini hanya soal-soal kebaikannya saja. Saya tidak melihat hal-hal yang tidak baik. Akan tetapi saya tidak akan membahasnya tentang isi konten saya tersebut. Silahkan panjenengan semuanya menonton di channel saya, yaitu di channel Mbah Wirobismo. Dan saya sangat terima kasih sekali hari ini saya diundang dan hadir di sini. Dengan demikian saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri, di sini ternyata semuanya baik-baik saja. Meskipun rumor di luar sana tidak mengenakan ya. Dan ini akan menjadikan bekal buat saya. Saya akan konsisten membuat video-video tentang Al Zaitun, yaitu tentang hal-hal yang baik-baik saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Sambutan selanjutnya dari Ketua Solo Raya Cabang Sukoharjo Gereja Pantekosta, Bapak Pendeta Daniel Ward. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan patutlah kita naikkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Di dalam acara yang mulia ini kembali kita memperingati dengan damai, sukacita, dan penuh hikmah. Tentunya dengan ini kami menyampaikan terima kasih kepada yang amat terhormat, kepada Syekh Panji Gumilang dan Umi sekeluarga dan seluruh jajaran Pondok Pesantren Al Zaitun. Kali kedua saya berdiri di depan saudara. Ini merupakan satu kehormatan dan kami merasakan damai ada di tempat ini. Shalom. Saudara, tidak lupa saya menyampaikan pada waktu itu bahwa Zaitun, Pondok Zaitun akan membawa dampak. Dalam perkembangan dampak tersebut tidak hanya membawa dampak. Saya ibaratkan Pondok Al Zaitun ibarat pelangi di mana dunia, khususnya Indonesia yang kita cintai, sedang melihat pelangi tersebut. Pelangi itu memancarkan keindahan, dan keindahan ada di Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan kami yakin dan percaya lewat pelangi ini dapat memberikan pelajaran yang bermakna untuk kita tampil bersama, di mana kesempatan ini di dalam perayaan satu suro ini mengangkat tema toleransi, kebersamaan, kedamaian, kesatuan menuju Indonesia Raya, berawal dari kita semua. Tentunya menjadi doa dan kesempatan ini menjadi kesepakatan kita bersama. Kita berdoa buat beliau